Oke, baik, karena sudah jam 11.35 kita mulai ya, teman-teman. Jadi, selamat siang semuanya. Hari ini saya ingin berbagi tentang topik ya, topiknya judulnya AI, Copilot, or Cognitive Crutch. Ada yang tahu crutch itu apa? Kalau misalkan kita apa ya, cedera atau apa nggak bisa jalan, orang biasanya pakai tongkat penyangga itu kan, itu crutch. Artinya kalau tanpa tongkat penyangga kita akan jatuh gitu ya. Nah, ini topik yang saya angkat ini juga menarik karena akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan AI selama ini. Sebenarnya yang saya sampaikan ini berawal dari sebuah video di YouTube. Nah, ini silakan dicari sendiri teman-teman nanti eh, videonya dari Saul Rashidi. Dia adalah seorang apa ya, pionir. Jadi dia mengklaim dirinya sebagai Chief AI Officer pertama. Jadi dia pengalaman cukup banyak. Jadi apa yang disampaikan sama Sol Rashid ini juga menarik. Jadi silakan teman-teman nanti kalau mau nonton video lengkapnya. Nggak lama videonya, cuma 15 menit. Nah, di dalam video ini si Sol Rashidi itu menjelaskan tentang yang dinamakan intellectual atrophy. Jadi efek dari AI. Efek negatif dari AI adalah intellectual atrophy. Apa sih intellectual atrophy itu? Kalau misalkan teman-teman tahu eh, muscle atrophy atau atrofi pada otot. Orang kalau misalkan tidak pernah menggunakan ototnya untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu, maka otot tersebut akan melemah, atrofi. Jadi hal yang sama ini juga berlaku pada kemampuan berpikir kita. Misalnya dengan AI yang selama ini dapat menghasilkan jawaban dengan cepat dan jawabannya terlihat sangat meyakinkan, itu mungkin kita akan berhenti untuk mempertanyakan hal-hal yang kayak asumsi-asumsi yang digunakan, sumbernya dari mana, memahami em, hubungan antara satu informasi dengan informasi yang lainnya itu kita jadi jarang menggunakan kemampuan kognitif kita itu dalam dalam setiap menggunakan AI. Dan ini akan sangat berbahaya karena nantinya ini bisa menyebabkan yang tadi intelektual atrofi. Kemampuan berpikir kita akan melemah. Kita nggak bisa berpikir secara mendalam, kita nggak bisa menantang asumsi-asumsi yang digunakan. Terus kemudian kita untuk menyelesaikan problem-problem yang baru yang kita belum familiar, kita bergantung sepenuhnya pada AI tanpa kita mau mencoba untuk bereksperimen dan juga tentu saja untuk membentuk independent judgment, penilaian pribadi kita. Itu kita nggak berani gitu menggunakan itu. Jadi kayak ya udah ada AI, diserahkan sepenuhnya pada AI. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan bahwa memang yang disampaikan oleh AI mungkin bagus, cakep gitu hasilnya. Kalau kita eh, draft email lah misalnya kita pakai AI gitu, bahasanya rapi, cakep, tapi apakah itu sudah cukup membuat critical thinking kita jalan? Nah, ini di buku ini si Sorasidi dia memberikan contoh, salah satu contoh nyata di timnya dia ya. Jadi uh, dia waktu itu bekerja dengan seorang klien untuk menghasilkan sebuah rencana strategi untuk penjualan produk ceritanya di situ. Dia menugaskan dua orang timnya, analisnya. Yang satu dia junior to mid lah ya levelnya. Yang satu senior. Yang junior to mid tadi sekitar pengalaman kerjanya mungkin 4 sampai 5 tahun lah. Kalau yang senior analis tadi itu sudah 16 tahun dia pengalaman kerjanya. Kemudian yang yang junior tadi dia bisa mendeliver
memberikan hasil kerjanya itu dalam waktu 1 minggu. Luar biasa, 1 minggu dia udah bisa come up dengan hasil. Yang kedua, yang senior, dia butuh waktu 3 minggu. Dan pas dilihat hasilnya, di atas kertas dia, wah bagus semuanya, dua-duanya bagus. Sampai si Saur Rashidi mikir, wah kita jangan-jangan punya ini nih, punya jenius di dalam tim kita yang masih muda, tapi dia bisa menghasilkan pekerjaan yang hasil kerja yang bagus. Tapi ternyata setelah dipresentasikan, ternyata dua analis ini, yang junior tadi, begitu ditanya, dia nggak bisa jawab. Ditanya tentang comparison, tentang apa itu perbandingan market share kompetitor ini dan kompetitor, dia sangat sulit untuk menjawab. Sementara yang si senior analis, dia sangat mudah dalam menjawab itu karena dia membutuhkan waktu untuk melakukan research. Dia menantang jawaban-jawaban dari AI tadi untuk bisa come up dengan hasil yang dia sendiri sudah memahami apa yang di dalam apa yang mau dia sampaikan, dia udah paham. Nah, ini bedanya ya. Kalau misalnya kita terlalu tergantung pada AI sepenuhnya, maka critical thinking kita nggak jalan. Kedalaman berpikir kita nggak jalan. Karena itu kita juga perlu nih membedakan pekerjaan yang apa saja sih yang seperti apa yang bisa kita berikan kepada AI dan mana yang tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, di video ini pesan yang sangat jelas dari si pembicaranya adalah outsource task, not thinking. Kalau kita sekarang kan kayak mengoutsource pekerjaan kita ke AI. Jadi yang kalian outsource ke AI adalah task-nya. Jangan cara berpikir kita. Jadi kita tetap harus take responsibility, kita punya accountability terhadap hasil tersebut. Jadi nggak sepenuhnya semuanya diserahkan kepada AI. Nah ini contohnya ya, ada AI itu bisa membantu kita untuk membuat draft, membuat summary dari email. Biasanya kalau kita ada thread email panjang gitu, kita udah habis cuti seminggu misalkan ya, terus ada email panjang, ada thread email panjang, kita bisa minta ya untuk summarize itu, it's okay. Tapi tetap thinkingnya tetap harus ada di kita. Untuk formatting, pattern finding, it's fine kita pakai AI. Tapi kalau dari sisi manusia, kita tetap harus punya kemampuan untuk problem framing. Kita punya kemampuan untuk problem statement. Terus kemudian kita bisa melakukan validasi. Kita harus cek hasilnya. Benar nggak sih hasilnya tadi? Dan paling ujung adalah kita come up dengan final decision. Decision akhirnya, keputusan akhirnya tetap ada pada kita. Jangan diserahkan kepada AI untuk melakukan final decision. Di pesan di video itu juga disampaikan, dalam menggunakan AI, kita juga harus prudence over pace. Comprehension over convenience. Prudence itu apa? Kehati-hatian. Kita harus tetap hati-hati. Memang AI bisa cepat, tapi kita harus tetap hati-hati. Kita check and recheck. Terus apa? Comprehension over convenience. Pemahaman yang mendalam. Itu lebih daripada hanya kemudahan. Memang mudah menggunakan AI, tapi kalau kita nggak paham isinya apa, ya percuma. Jadi tetap kita sebagai manusia harus own it. Harus own apa yang menjadi tanggung jawab kita di aktivitas tersebut. Nah, lalu kemampuan apa sih yang perlu kita bangun atau apa yang perlu kita lakukan di era AI saat ini agar kita sebagai manusia, sebagai IT pada khususnya, supaya tetap relevan dan mempunyai value di era AI saat ini. Si Saul Rashidi dia menjelaskan setidaknya ada 5 habits atau kebiasaan supaya seseorang itu bisa menjadi profesional yang AI resilient, lebih tangguh di dalam AI ini. Jadi kita tidak eh, tidak menolak AI, tapi kita bisa menggunakan AI itu sebagai yang tadi co-pilot.
Copilot di sini lebih arti Copilot yang sebenarnya ya, bukan Copilot brandnya Gen AI-nya Microsoft. Dalam Copilot, kalau pilot kan biasanya didampingi Copilot dalam menerbangkan pesawat. Lalu mereka sebenarnya si kaptennya ini yang akan punya responsibility, punya accountability di situ. Jadi manfaatkan AI sebagai Copilot kita, bukan crutch. Crutch itu kita benar-benar bergantung, reliant terhadap si tongkat tadi itu. Nah, ini lima habit yang dibahas sama si Saul Rashidi adalah, pertama adalah master the craft. Master the craft ini apa? Kuasai bidang apapun yang Anda pegang saat ini. Kalau Anda developer, ya udah pahami semua tentang logic-logic, pahami semuanya. Bahkan seorang Warren Buffett aja yang bilioner kelas dunia, itu dia menghabiskan 85% waktunya dalam sehari itu untuk membaca. 15%-nya ya sisanya untuk mengaplikasikan itu, karena dia sudah dari hasil membaca buku tadi, dia punya mental model yang bisa dia terapkan dalam men-challenge asumsi, mempertanyakan logik di keputusan-keputusan bisnisnya. Jadi master the craft, itu yang pertama. Terus kemudian adalah connect disciplines. Di sini si Sorasidi juga menyinggung sosok Steve Jobs. Steve Jobs itu sebagai salah satu co-foundernya Apple ya, dia punya interest di teknologi, tapi dia juga punya pengetahuan lain yang dia bangun dari pengalaman hidupnya. Kalau ada yang tahu, pernah baca buku biografinya si Steve Jobs itu, dia waktu kuliah dia belajarnya apa coba? Dia belajarnya kaligrafi. Dia belajar kaligrafi, ternyata dari kaligrafi itu dia akhirnya bisa menghasilkan produk kayak Macintosh yang tipe huruf-huruf yang digunakannya itu begitu bagus dan membuat Macintosh produk yang sukses di masanya tahun 84 ya waktu itu dia launching produk tersebut. Jadi dia juga memahami psikologi sama produk desain, sehingga menggabungkan disiplin-disiplin ilmu yang berbeda itu akan membuat seseorang bisa lebih bisa memanfaatkan AI dengan lebih baik lagi dalam konteks ini. Jadi jangan karena teman-teman mungkin ada yang developer, ada yang tester, ya udah belajarnya cuman lingkup tadi aja. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya teman mau belajar finance, belajar tentang risk management, tentang operations, tentang claim new business dan lain sebagainya. It's okay, karena itu nanti akan membentuk satu logika berpikir yang membuat kita akan lebih punya value ke depannya. Jadi kayak kalau developer, kalian akan jadi developer plus, jadi tester, tester plus, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah edit, do not paste. Kalau misalkan AI saat ini teman-teman hanya menggunakan begitu keluar hasil langsung copy paste, kirim, copy paste, kirim, maka teman-teman hanya sekedar menjadikan AI itu sebagai apa ya, output aja. Tapi kalau misalkan kita dari output kita review lagi, kita edit lagi. Jadi kita kayak kalau dalam dunia penerbitan buku itu ini kayak berfungsi sebagai editor kita itu. Kita tahu first draft-nya adalah dari AI, tapi kita bisa mempertanyakan sumber datanya, asumsi yang digunakan. Jadi kita bisa edit dari first draft-nya itu. Jadi kayak karena selama ini mungkin kita untuk come up dengan first draft itu butuh waktu lama. Nah, sekarang first draft-nya udah dibikinin sama AI. Tinggal kita harus punya accountability untuk memastikan hasilnya itu sesuai dengan apa yang benar-benar kita harapkan. Yang keempat adalah keep humans in the loop. Sama, ini mirip kayak tadi, tapi di sini lebih ke dalam lagi, yaitu validate evidence. Cek sumbernya. Apakah ada bias dari keputusan, dari hasil yang disampaikan oleh si AI-nya tadi. Dari sisi security-nya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Kita harus ada check and recheck di situ. Kalau kita
nggak punya cukup knowledge di situ, mungkin teman-teman bisa melibatkan orang lain yang lebih paham tentang area tersebut. Paling dekat ya mungkin diskusi sama atasannya, atau mungkin juga teman-teman dari departemen lain yang lebih punya knowledge yang memadai di situ. Jadi keep humans in the loop. Dan yang kelima adalah choose remarkable. Nah, di video ini si Saul Rashidi dia menjelaskan ada 3 tipe orang ya. Yang pertama adalah dia menggunakan AI dengan tipe reliant. Dia bergantung sepenuhnya pada AI. Apa-apa di AI-in. Mau nanya apa, udah hasilnya begitu keluar langsung di copy paste kirim. Copy paste kirim. Itu dia reliant. Dia sangat-sangat bergantung pada AI. Orang-orang tipe kayak gini itu paling gampang digantikan sebenarnya. Yang kedua adalah orang-orang yang dia punya knowledge. Eh, dia punya experience, dia punya pengalaman, tapi dia menggunakan AI sekedar untuk rutinitas. Jadi ya udah dia menggunakan sebagai rutinitas. Oh, tiap tiap hari saya harus kirim email, saya akan gunakan AI untuk mengirim email nih tanpa ngecek hasilnya. Pokoknya dia udah percaya aja gitu. Itu tipe kedua itu namanya adalah rutin tadi ya. Jadi ada reliant, ada rutin. Dan yang ketiga adalah remarkable. Remarkable ini dia akan menjadikan AI itu sebagai partner dia untuk berdiskusi, untuk ya tadi men-challenge asumsi, untuk banyak banyak mengupgrade dirinya supaya dari diskusi tersebut ada insight baru yang dia bisa dapatkan untuk yang 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 berguna buat aktivitas kerjanya yang berikutnya. Jadi ini 5 habit tadi ya, dari master the craft sampai choose remarkable. Nah, dari 5 kebiasaan ini, simpelnya sih sebenarnya ini practical human in the loop. Nah, ini yang terkait tadi human in the loop tadi ya. Ya tadi udah saya sempat singgung tadi ya, evidence, expert review, risk, sama decision ownership. Jadi libatkan orang-orang yang memang punya capacity di situ, tapi tetap ownership untuk decisionnya ada di kita. Poinnya di sini adalah if we cannot explain it, we should not ship it. Jadi kita harus siap. Kalau misalnya kita presentasikan hasil yang AI generated tadi, kita bisa nggak sih jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Makanya itu butuh praktis, butuh latihan, supaya nggak asal kirim aja gitu ya. Bahkan sekarang itu kayaknya orang-orang juga udah hafal sih, kita udah sering pakai AI untuk ngedraft email dan apa, sehingga hasil dari output AI itu gampang ditandai, gampang dikenali gitu. Sehingga ada aja yang komentar gitu, kalau jawab jangan pakai AI dong. Nah, itu malunya kayak gimana tuh kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa punya identity kita di situ, kita harus punya kedalaman berpikir kita di situ yang diwujudkan dalam output hasil kerja kita, walaupun dibantu oleh AI. Gitu. Nah, ini slide-nya saya suka sekali karena ada kata-kata ini. AI as a ladder, not a crutch. Crutch tadi apa? Tongkat bantu ya. Kalau kita jalan, kita nggak kuat jalan, kita akan dibantu dengan alat bantu berupa crutch tadi itu. Artinya kalau nggak ada crutch tadi, kita akan jatuh, nggak bisa jalan lagi. Tapi kalau AI as a ladder, ladder ini kan berarti kan tangga. Tangga itu kan berarti membuat kita posisinya akan lebih tinggi lagi. Kalau sekarang kita di posisi datar, maka nanti dengan ladder kita akan posisi yang lebih tinggi. Artinya level kita, value kita akan lebih tinggi lagi. Ya, yang diharapkan di sini adalah kita jadikan AI ini sebagai partner kita untuk kita bisa naik tingkatan lagi. Bukan hanya sekedar alat bantu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi di sini dia menyangka ada 3 komitmen, yaitu I will verify before I trust. Verifikasi dulu sebelum saya mempercayai hasil yang disampaikan oleh AI tadi. Verifikasi, itu takes time. Tapi at least kita untuk first draft-nya kita udah punya hasil dari AI tadi, tinggal kita verifikasi. Jika memang benar, maka kita punya ownership untuk
menjawab apabila ada yang men-challenge dari presentation kita atau hasil kerja kita. Sama, ini yang kedua juga, I will understand before I present. Dan kalau teman-teman mungkin ngelihat slide saya, ya slide ini adalah hasil dari AI. Tapi saya bikinnya mungkin sekitar 10 menit, tapi saya butuh seharian untuk saya bisa memahami masing-masing slide ini. Saya verifikasi dari masing-masing, dari kata-kata si Sol Rashidi tadi, mana yang bisa saya pakai untuk di dalam sini. Kadang saya melakukan edit juga dari sini. Ada yang saya rubah, kurang pas. Jadi ini hasil dari AI, tapi saya juga put my value di sini supaya saya bisa menjelaskan teman-teman semuanya dengan lebih baik. Dan ini ada sebuah quote. Nah, ini poin ketiga ya, yang terakhir tadi kelupaan nih. I will use AI to amplify my expertise. Jadi kalau kita udah punya expertise, gunakan AI ini untuk mengamplify. Mengamplify itu apa ya? Melipat gandakan lah ya expertise saya tadi. Ini partner diskusi yang gratis sih sebenarnya AI ini. Gratis di Manulife ya, karena kita udah dapat yang premium gini ya. Tapi anything lah, ChatGPT, Gemini, semuanya kan sebenarnya kita ada versi gratisnya juga. Oke, saya tutup slide presentasi saya dengan sebuah quote dari Aristoteles. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. Jadi maksudnya di sini adalah educated mind, pikiran yang teredukasi lah ya, itu bisa berpikir tanpa dengan cepat menerima ya. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah informasi, terus kita nggak langsung menerima, kita men-challenge, mempertanyakan sumbernya dari mana, logikanya seperti apa, asumsinya seperti apa. Itu tanda bahwa kita orang yang educated mind, nggak sekedar nerima aja. Jadi kita perlu mempertanyakan apapun informasi yang kita terima. Sama di sosial media juga gitu. Informasi di era sekarang ini, informasi itu bejibun, banyak banget, beda dengan 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu karena informasi sangat-sangat langka, orang yang punya informasi itu adalah winner, mereka pemenang. Tapi kalau di era sekarang kita kebanjiran informasi, kita bingung informasi mana yang mau dipakai. Di sini kita perlu itu banyak referensi, banyak baca buku ya, bukan baca postingan, baca komentar sosial media. Oke, dari saya itu masih ada waktu 3 menit kalau mau kita diskusi terkait topik ini. Silakan lo ya. Oke, saya lihat dulu di chat apakah ada yang bertanya. Yang di chat fasilitator dari AI-nya. Oke, silakan Yazir. Pak, kalau ngelihat kayak gini sih berarti itu masih manual ya. Terus gimana caranya kita mindahin supaya bisa lebih otomatis gitu, Pak? Contohnya apa di sini? Contoh misalnya kan kita harus validasi ini ada human in the loop, manual gitu kan. Oh, ini lihatnya hasil-hasil seperti apa. Nah, gimana kita bikin itu bisa lebih otomatis gitu. Kayak mungkin praktisnya tuh gimana, di level mana manusia ketika mereview itu sebagai bentuk automation misalnya gitu. Human in the loop-nya ada, cuman mungkin naik level ya dari yang manual jadi otomatis. Nah, mau otomatisnya itu seperti apa gitu. Mungkin ada gambaran ininya untuk ngimprove prosesnya sendiri kan. Karena kalau balik lagi ke manual kan mungkin di satu sisi ada plusnya, di satu sisi lain kok kenapa jadi manual ini gitu kan. Kurang lebih gitu sih, Pak. Ya, sebenarnya kalau yang saya sampaikan hari ini sebenarnya lebih ke saya yang ditanyakan sama Yasir tadi, ini proses-proses yang selama ini manual terus kemudian jadikan AI, it's fine. Saya pikir nggak apa-apa. Selama itu tadi, jangan sampai kita kehilangan
critical thinking value attitude-nya ya. kita, critical Iya, thinking. betul, betul. Jadi kalau itu memang sesuatu yang sudah bisa kita otomatiskan dengan AI, let's do it. Tapi kita kan pasti akan ada improvement ke depannya Review, lagi. review, Kita reviewnya ya. review, kita bisa tanyakan lagi. Critical thinking-nya jalan. Apakah memang cara ini yang paling baik? Apakah memang cara ini yang paling tepat? Itu mesti ditanyakan. Kalau nggak kita akan stop di satu improvement aja tanpa ada eh, apa? Tanpa ada pembahasan ke depannya kita mau akan menjadi lebih baik seperti apa. Dan ya tadi bahwa yang disampaikan di sini bukan bukan menolak AI tadi ya, bahwa AI itu benar, AI itu sangat berguna sekali. Saya juga pakai AI setiap hari, tapi yang paling penting adalah apa fungsi AI ini dalam membuat diri kita jadi naik level, supaya tidak ada tadi intelektual atropi. Karena kalau udah intelektual atropi, ya tadi kita udah bergantung sepenuhnya sama AI, kita nggak bisa menjawab pertanyaan, kenapa kenapa angkanya segini, kenapa cara seperti yang kamu pakai untuk mendefinisikan masalahnya. Jangan sampai jawabannya adalah karena Copilot-nya bilangnya kayak gitu. Wah, bisa dibabat tuh sama atasannya tuh. Itu. Ada lagi yang mau sharing? Kalau ada pengalaman mungkin pengalaman iya Pak, kayaknya sekarang saya jadi nggak kritis nih apa-apa serba AI langsung AI. Saya mungkin mau share pengalaman sih, Pak Iwan. Jadi Silakan. mungkin jadi before AI gitu kan, kita tuh kayak misalnya mungkin saya walaupun arsitek tapi juga masih sering ngoding gitu kan ya. Nggak Hmm. di kantor, mungkin di luar. eh Waktu free time saya tuh saya pakai buat coding, nyoba hal-hal baru, teknologi yang lagi terkini atau sesuatu yang emang bikin interest saya untuk saya mencoba nih gitu kan. Nah, mungkin kalau sebelum ada AI itu mungkin kita bikinnya tuh mungkin oh ada framework baru nih atau hal-hal yang mungkin yang biasa aja gitu ya. Tapi setelah ada AI, saya tidak merubah kebiasaan itu, tapi naikin levelnya. Mungkin dulu sebelum ada AI, bikin POC-an itu mungkin framework baru, misalnya Next.js atau apalah gitu ya. Setelah ada AI, naik levelnya POC-nya bikin database, bikin hal-hal yang dulu tuh nggak mungkin kalau kita mau hand code manual gitu. Jadi ibaratnya itu bisa 10 kali lipat lebih cepat gitu gitulah. Jadi bener yang kata Pak Iwan bahwa kita naikin levelnya gitu. Hal bagusnya tetap ada, critical thinkingnya tetap ada, cuman dibuat berkali-kali lipat dengan adanya AI. Itu yang udah dirasain sih. Mungkin bisa teman-teman juga mungkin ada yang seperti itu atau yang belum kepikiran ke sana, mungkin larinya ke sana gitu. Bukan ngebuat kita kayak oh saya ngerjain ini dulunya 2 jam, sekarang saya nggak mau ngerjain lah. Nggak gitu. Kita ngerjainnya jadi lebih cepat, tapi kualitasnya jadi naik gitu kan. Atau fitur-fiturnya jadi lebih banyak yang kita deliver. Jadi ada hal yang berkali-kali lipat yang kita dapetin dengan ada AI gitu. Mungkin prakteknya bisa macam-macam. eh, Mungkin itu orang yang suka ngoding, mungkin untuk hal yang lain mungkin bisa bisa diimplementasiin juga patternnya. Itu sih kalau pengalaman pribadi. Thank you Yasir. Ya, ini eh, sama sih kayak Yasir nih. Saya juga belajar beberapa skill baru dalam 1-2 tahun terakhir ini juga dibantu banget sama AI. Jadi kayak apa ya, learning curve-nya itu jadi lebih pendek gitu. Kalau sebelumnya kita untuk belajar kayak gini kita harus nonton eh, video di LinkedIn Learning atau mungkin kita harus baca tutorial di web yang kita sumbernya pun nyarinya nggak tahu di mana, ngasal gitu lah nyarinya. Nggak, learning pad-nya kurang dapat. Tapi begitu dengan AI kita dapat nih learning pad-nya seperti apa, dan kita tetap upgrade diri kita tetap meningkatkan value diri kita. Akhirnya ya ada skill-skill baru yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau misalnya kita hanya menggunakan AI untuk menyelesaikan pekerjaan kita saat ini saja tanpa ada berpikir untuk menjadi lebih baik lagi, ya kita
Ya tadi yang saya bilang, kita akan jadi kandidat yang paling kuat untuk digantikan oleh AI itu sendiri sebenarnya. Jadi harus cukup apa ya, cukup berhati-hati teman-teman dengan era AI ini. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Saul Rashidi ini bisa memberikan satu insight kepada kita, mungkin untuk menjawab kekhawatiran banyak orang tentang, wah nanti kalau saya AI semakin merajalela, kita bisa kita bakal jadi apa kita? Nah, mungkin ini salah satu jawaban yang bisa kita 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 lakukan saat ini. Ada 5 habit ya tadi ya. Jadi mudah-mudahan berguna buat teman-teman semuanya. Oke, karena waktunya udah lewat jam 12, udah lewat 5 menit ya. Kita bagaimana? Kita tutup ya sesi siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan nanti mau lanjut tanya jawab di chat, silakan. Mau sharing pengalaman, silakan. Nanti akan saya kirim link ke videonya TED Talk-nya Saul Rashidi tadi ke grup chat ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai Thank you, Pak jumpa. Iwan. Terima Thank you, kasih Pak. Pak Iwan. Thank you, Pak Iwan. Terima kasih Pak.